Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, alladzi amarna bil mujahadati wa ta'atih, wa nahana 'an ittiba'il hawa wa ma'siyatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadatal haqqa bihaqiqatih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu lin-nasi kulli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulih Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atbahi wa ummatih. Amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qauluhu ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, perkenankan dalam khutbah Jumat ini selaku khatib saya memberikan judul khutbah mutlaknya takwa, mutlaknya mujahadah. Amat mutlak dan niscaya takwa itu, ia adalah sasaran pokok dan tujuan utama beragama dalam Islam. Islam adalah agama fitrah, agama primordial, agama asal semula sejati bagi umat manusia. Allah utus Nabi dan Rasul sejak awal pada setiap umat manusia untuk menyampaikan petunjuk Allah, membimbing mereka dengan agama fitrah itu agar bertakwa kepada Allah. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amat jelas firman Allah, Al-Baqarah 21. Artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang dialah yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu benar-benar bertakwa kepadanya. Sekaligus inisiatif bahwa ibadah jalan takwa. Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Surah An-Nisa ayat 31. Dan kami sungguh telah berwasiat sungguh-sungguh alias memerintahkan kepada orang-orang sebelum kamu dan kepadamu juga, masa umat Rasulullah dan kita semua, bertakwa kepada Allah. Surah An-Nisa 31. Anugerah kebebasan itu pada manusia, dan Allah hadirkan bimbingan petunjuknya itu agar manusia berinisiatif sendiri dan menggerakkan dirinya sendiri, menegakkan dan mengembangkan kecerdasan nalarnya, petunjuk internal dalam diri agar dan untuk menyambut petunjuk Allah, mengikuti perintahnya, bertakwa itu. Tetapi maka tidak otomatis manusia pada situasi pasti dalam hidayah besar itu bertakwa karena kebebasan itu. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Surah Al-Kahfi ayat 29. Katakan bahwa kebenaran itu dari Tuhanmu. Siapa yang mau beriman silahkan, dan siapa yang mau kafir juga dipersilahkan. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo la yastawun. Surah As-Sajdah ayat 18. Maka apakah serupa orang yang beriman taat dengan orang yang fasik durhaka kepada Allah? Mereka tidak sama, mereka kontradiktif. Dan ini anugerah kebebasan itu berdasarkan ayat-ayat tersebut. Manusia memang dalam kenyataannya terpola dua keadaan yang bertentangan, kontradiktif. Ada yang beriman dan bertakwa, dan ada yang kafir, ingkar dan fasik. Dua kutub kondisi kontradiktif manusia itu adalah pilihan manusia sendiri. Sebab dasarnya Allah uji dengan adanya hawa nafsu dalam diri dan setan yang kemudian mensusup ke dalam diri manusia. Allah berikan petunjuk dan ajaran agar selalu dan terus-menerus mujahadah, melakukan perlawanan dengan fokus dan sentral utamanya menundukkan hawa nafsu. Sebab dari sini setan terkunci, tidak ada jalan memperdaya manusia. Inilah kondisi beriman sejati, bertakwa.
Jika seorang mukmin beriman sekalipun tetapi abai, tidak peduli terhadap maha pentingnya mujahadah, perlawanan menundukkan hawa nafsu, itu berarti ia melakukan pilihan memilih mengikuti hawa nafsu, dan segera pasti ia berarti membuka diri untuk diperdaya dan dihancurkan setan. Maka kenapa ada orang mukmin tetapi fasik, durhaka kepada Allah, bentuknya zalim kepada diri sendiri, dan kemudian zalim durhaka melakukan aniaya kepada orang lain, terpukau dengan dunia dan berpaham duniawi, materialisme alwahan, tidak boleh mencintai dunia tapi harus mencari dunia, yang disebut dengan zuhud. Tujuan turunannya mengalir aneka maksiat, tipu daya, serakap, poya-poya, tapi sangat pelit. Sebabnya adalah hawa nafsu dan setan itu yang menjadikan hati dan jiwa kotor dan gelap. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum azabun syadid bima nasu yaumal hisab. Surah Shad ayat 26. Dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu, karena menyebabkan kamu tersesat, tidak tahu petunjuk dan jalan Allah. Orang yang sesat tidak tahu jalan Allah itu menyebabkan ia lupa akan hari perhitungan, hari akhirat, maka baginya bencana azab yang pedih abadi. Paman ghalabahu hawa iftadoha alaihi syaiton, kata Imam Ghazali. Siapa yang dikalahkan oleh hawa nafsunya, maka terbuka lebar baginya, bagi setan melakukan fitnah menghancurkannya. Manitabal hawa falai yusahiba anit tauhid. Imam Ghazali berkata lagi, siapa yang mengikuti hawa nafsunya tidak akan pernah sejalan dengan tauhid, tidak akan terjadi imam sejati. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa taba'an lima jitu bih, atau kama qala Rasulullah fi riwayat Tabrani wan Nasa'i. Tidaklah seseorang kamu beriman sehingga hawa nafsunya tunduk mengikuti ajaran yang aku bawa. Karena itu hawa nafsu adalah perkara besar. Agama Islam mengidentifikasi bahwa hawa nafsu urusan sangat besar, dan menuntut kaum muslimin meletakkan dalam pikirannya, dalam ingatannya, hal sangat besar dan mendasar. Karena itulah Rasulullah mendefinisikannya sebagai jihadun nafs, jihadul akbar, perjuangan terbesar. Allah tempatkan puasa Ramadan yang hampir sebulan yang lalu telah kita lewati. Salah satu pilar rukun Islam agar secara syar'i kaum muslimin mempunyai jalan cepat dan langsung kepada ketakwaan melalui mengenal dan menghayati bahwa puasa itu bentuk tegas jihadun nafsi, perjuangan menundukkan hawa nafsu. Jika takwa itu sangat prinsip karena ia sasaran dan tujuan beragama, perwujudan sejati tauhid, sejatinya kehambaan kepada Allah, turunannya menjadi khalifah Allah secara aktif dan sejati di bumi, sehingga mukmin muslim diperintahkan agar terus-menerus menciptakan kondisi takwa agar terkondisi keunggulan di dunia dan kemuliaan di akhirat, terus terkondisi dan melakukan perjuangan mujahadah. Walladzina taqaw fawqahum, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang unggul. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di dunia dan di akhirat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Maka begitulah maha pentingnya mujahadah, perjuangan menundukkan hawa nafsu itu. Kaum muslimin rahimakumullah, apabila sekarang kita berada kembali pada kemungkinan besar terperangkap lagi oleh setan melalui terpedaya dan memperturutkan hawa nafsu, berkah besar Ramadan, terbukanya ketajaman nalar, Rasulullah inspirasi umatnya lagi agar serta-merta mengikuti puasa Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sekarang masih Syawal, bagaikan puasa sepanjang masa. Man soma Ramadana thumma atbahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr, rawahu Muslim, hadis sahih. Satu wawasan kenabian agar kaum muslimin selalu terdorong kokoh, selalu berjuang dan berpandangan jauh
senang dan bijak diri, mengendalikan hawa nafsu menjadi kebutuhan dan jati diri, mengutamakan rohani dan mengkondisikan takwa terus menerus dan dengan teguh. Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun azim. Surah Al-Hujurat. Mereka itu, yaitu orang-orang beriman itu, orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah dan teruji untuk bertakwa. Karena itu mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, akbil nafsak wastakmil fadailaha. Karena itu hadapailah jiwamu, tundukkan hawa nafsumu, sempurnakan terus potensi keagungannya, akal, hati dan basirah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. An-Nazi'at ayat 40-41. Dan siapa yang beriman dengan benar, mampu dan tercengang akan keagungan Tuhannya, maka ia akan sungguh-sungguh menundukkan hawa nafsunya. Iman yang benar menjadi motivasi untuk seseorang menundukkan hawa nafsunya. Maka surgalah, kebahagiaan sejati menjadi kondisi dan muara tempatnya. Fakul hal laka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsa. Surah An-Nazi'at lagi ayat 18-19. Katakanlah, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kotor dan sesat oleh hawa nafsu, dan engkau akan menjadi mudah terpimpin tunduk takwa kepada Tuhanmu. Idza halatil hidayatu qalban nasyatatil aqda'u fil ibadah kama qala para ulama. Apabila hati terpenuhi hidayah, tajam dan cerdas, itulah hati yang bertakwa, maka seluruh anggota badan akan semangat dan giat dengan ibadah dan kesolehan. Itulah pula takwa sejati, prasyarat takwa hati terlebih dahulu. Hawa nafsu Allah adakan bagi manusia sungguh sekaligus ujian bagi manusia, agar tidak lain dikendalikan terus menerus, agar berada pada keadaan dan kedudukannya yang tetap hanya sebagai alat dan tunduk kepada hati, alias subordinasi kepada hati, agar terwujud sepenuhnya ketakwaan sejati, nuansa dinamika dan gairah dengan ibadah, kesolehan dan kebajikan, perpaduan aktif karakter kehambaan dan khalifah Allah, syarat kemuliaan, keunggulan sejati dunia dan akhirat. Demikian kaum muslimin, khutbah singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Inna ahaqqa wa ahsanal kalam kalamullah wa biqaulihi yahtadil muttaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.